Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu Rocky yang mesin 1200 cc tipe M-Matic terbaru tahun 2021. Kali ini untuk yang warna hitam. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Rocky. Inilah mobil Daihatsu Rocky yang akan kita review. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Arif. Beliau telah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya nanti kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita langsung menuju ke unitnya. Seperti biasa, kita mulai dari masalah dimensi. Untuk mobil Daihatsu Rocky yang mesin 1200 cc ini memiliki lebar 1,71 meter dengan tingginya 1,635 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Daihatsu Rocky mesin 1200 cc ini memiliki panjang 4,03 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, maka idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Kita lanjutkan ke bagian depan. Di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk desain grillnya berwarna hitam seperti ini. Untuk yang tipe M ini hitamnya hitam top. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lampu. Untuk tipe paling standar ini, lampu utamanya masih menggunakan lampu jenis halogen. Untuk lampu LED-nya baru ada di tipe E ke atas. Jadi di sini untuk lampu dekat maupun lampu jauh semuanya halogen. Termasuk untuk bagian tengah, di sini ada lampu sen. Kemudian untuk bagian bawah, nah yang tipe M ini belum dilengkapi dengan lampu fog lamp. Untuk fog lampnya baru ada di tipe E ke atas. Lalu untuk bagian ujung bawah, di sini untuk front underguardnya berwarna hitam standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan untuk bagian sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian paling atas, mobil Daihatsu Rocky ini meskipun paling standar, tetapi sudah dilengkapi dengan talang air. Untuk talang airnya ini model pipih lebar, ini memanjang hingga ke bagian belakang, ada emblem Rocky di bagian ujung. Lalu untuk bagian jendela, pilar B-nya berwarna hitam. Kemudian untuk bagian bawahnya menggunakan bahan karet warna hitam juga. Untuk handle pintunya sudah menggunakan model tarik sewarna bodi. Lalu untuk bagian spionnya di sini menggunakan cover sudah sewarna bodi berwarna hitam. Serta untuk pada bagian ujungnya di sini sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dari bagian spion sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian sisi samping depan. Nah, di sini untuk bagian samping juga sudah dilengkapi dengan overfender. Sama seperti tipe lainnya, untuk overfendernya ini model PP, ini memanjang hingga ke bagian belakang untuk memberikan kesan crossover. Tapi untuk yang tipe M ini pada bagian velgnya masih menggunakan velg jenis standar berwarna hitam. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek GT Radial. Nah, untuk velgnya ini yang mesin 1200 cc menggunakan velg berukuran 16 inci. Untuk profil bannya berukuran 205/65 R16. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Lalu dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini set underguardnya juga dilengkapi dengan overfender. Lalu untuk bagian kaca di sini untuk kaca sampingnya sudah dilengkapi dengan kaca film merek CPF1. Dan untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri memiliki kapasitas 36 liter. Untuk bagian ban belakang di sini untuk sistem pengeremannya menggunakan sistem pengereman jenis standar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakangnya. Kalau dilihat dari belakang, secara tampilan kurang lebih sama seperti mobil Daihatsu Rocky tipe lainnya. Nah, kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna bodi. Lalu untuk di bagian ujung belakang di sini terdapat roof spoiler, dilengkapi juga dengan high mount stop lamp di bagian tengah. Nah, untuk roof spoilernya di sini model PP. Kemudian untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan list berwarna material black. Untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan kaca film merek CPF1. Hanya saja untuk di sini belum dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk bagian backdoor ada logo Daihatsu berwarna chrome, kemudian listnya berwarna material black. Untuk lampu belakangnya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED rear combination lamp. Lalu ini untuk lampu mundur dan sampingnya ini untuk lampu sen. Semuanya menggunakan lampu jenis bolam. Untuk bagian bawahnya menggunakan lampu jenis LED. Untuk sebelah kanan bawah di sini terdapat emblem Rocky.
Kemudian untuk yang tipe M ini tidak ada emblem M-nya, langsung bertuliskan Dual VTi CVT. Ini menandakan bahwa mobil ini menggunakan transmisi jenis matic dengan mesin model terbaru. Di ujung bawah ada reflektor model horizontal. Kemudian di sini ada overfender juga memanjang hingga ke bagian belakang. Untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang ada di bagian ujung bawah. Dan yang menarik, untuk knalpotnya di sini sudah dilengkapi dengan muffler. Lalu untuk penggerak di sini menggunakan jenis penggerak depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk handle sisi pengemudi model tarik dilengkapi dengan slot kunci manual. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian door trim. Untuk bagian door trimnya di sini full berwarna hitam, bisa kita lihat. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk bagian atasnya di sini menggunakan bahan jenis plastik. Untuk plastiknya ini cukup lembut. Untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna hitam. Lalu untuk assist grip juga warna hitam. Ada beberapa tombol. Di sini tombol power window sudah auto pada sisi driver. Kemudian di belakangnya ada tombol untuk window lock. Lalu ada laci penyimpanan kecil di bagian belakang. Dan untuk bagian armrestnya di sini menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian bawah di sini terdapat 3 buah cup bottle holder serta di ujung ada speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian dashboard. Nah, untuk yang tipe M ini belum ada speaker jenis tweeternya, jadi ini bagian dalamnya kosong. Tapi kalau untuk bagian bawahnya ada speaker utama. Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Supaya lebih jelas kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini ada kisi AC model heksagonal. Kemudian di bawahnya di sini ada cup holder. Untuk cup holdernya ini juga model retract, jadi bisa dibuka tutup, sangat fungsional sekali. Ini adalah cekungan untuk penyangga botolnya. Lalu untuk bagian tengah di sini ada 3 buah tombol dummy serta ada tombol stability control di bagian kanan. Lalu untuk pedalnya menggunakan 2 buah pedal karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Untuk tuas pembuka pembalap mesin lokasinya ada di bagian bawah sini. Nah, ini untuk lokasi tuas pembuka kap mesin. Serta kalau untuk tuas pembuka tangki BBM-nya ada di bawah jok pengemudi. Nah, lokasinya ada di sini. Dari bagian bawah kita lanjutkan ke bagian cluster meter. Nah, ini adalah tampilan cluster meternya. Kita coba nyalakan. Meskipun tipe paling sederhana, tapi ini tampilannya sangat menarik sekali. Karena di masing-masing indikatornya ada ambien lampu. Ini ada indikator tachometer, lalu ada MID kecil dan juga speedometer. Kemudian untuk bagian setir, di sini ada logo Daihatsu di bagian tengah. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi. Untuk setirnya ini menggunakan model 3-spoke. Dan di bagian bawah kanan di sini terdapat tombol power mode. Nah, lalu untuk masalah tuas, untuk sebelah kiri ada tuas wiper, tapi ini untuk wiper depan saja karena memang tipe M ini belum ada wiper belakangnya. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu sama seperti tipe lainnya. Ke bagian tengah dashboard di sini terdapat head unit. Untuk head unitnya meskipun ini tipe standar tetapi sudah mendapatkan head unit model double tint touchscreen. Ini support dengan Android Auto serta modelnya juga model floating. Nah, bisa kita lihat ketika kita klik menu di sini ada pilihan Android Auto, Apple CarPlay dan juga berbagai pilihan menu lainnya. Sudah sangat modern. Untuk bagian bawahnya di sini ada 2 buah kisi AC, kemudian ada tombol hazard. Lalu untuk pengaturan AC-nya meskipun tipe standar tetapi sudah mendapatkan pengaturan AC digital. Ini untuk menyalakan AC, ini untuk max cool, suhu maksimal, kemudian ini untuk air circulator. Untuk di bagian tengahnya sebelah kiri di sini ada pengaturan suhu serta sebelah kanan ini untuk pengaturan kecepatan fan. Sudah cukup lengkap. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan. Untuk bagian setirnya di sini terdapat pengaturan. Caranya tinggal kita tarik tuasnya ini ke atas. Jadi bisa kita atur secara tilt steering. Ini artinya fitur tilt steering sudah tersedia di semua jenis tipe mobil Daihatsu Rocky. Dari bagian setir sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian floor console. Untuk transmisinya di sini menggunakan transmisi matic jenis CVT. Jadi ini bisa didesain semi triptonic juga. Di depannya ada laci, ada power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Lalu untuk bagian sekitar transmisinya menggunakan bahan aksen karbon. Untuk bagian tengah di sini ada handrem model mechanical, ada laci penyimpanan. Kemudian untuk belakangnya di sini ada console box. Untuk tempat penyimpanannya kurang lebih sama seperti tipe lainnya. Dari bagian konsol sekarang kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk bagian penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu
Untuk kisi AC-nya di sini kurang lebih sama seperti yang bagian pintu utama, dilengkapi juga dengan cup holder. Untuk cup holdernya motor retract. Untuk bagian tengah dashboard layoutnya berwarna hitam polos. Kemudian di bagian bawah ada glove box. Untuk glove boxnya model standar. Di sini terdapat slot USB yang kedua, ini terkoneksi dengan bagian head unit. Dan untuk bagian bawah di sini ada berbagai macam toolkit, mulai dari perlengkapan, kemudian sudah dilengkapi dengan apar juga karena ini merupakan unit 2021. Lalu ada kotak P3K dan sejenisnya. Untuk tampilan door trim pintu samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian di atas ada assist grip model retract. Kemudian untuk sun visornya kita buka. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan cermin plus penutup juga model sliding. Sudah sangat lengkap. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya juga modern, sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Ini untuk menyalakan dua-duanya. Lalu ada indikator untuk passenger airbag, dan untuk spion tengahnya di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti silau atau anti dimming. Untuk sun visor si pengemudi dilengkapi dengan tiket holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol, dan juga dilengkapi cermin plus penutup cover model sliding. Salah satu yang paling saya suka adalah untuk model joknya. Di sini joknya menggunakan bahan jenis high fabric berwarna hitam, dan yang menarik untuk bagian tengahnya ini terdapat aksen seperti karbon sehingga tampilannya menjadi lebih dinamis dan sangat futuristik. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior depan. Dari bagian interior depan sekarang kita akan lanjutkan menuju ke baris kedua. Kita buka pelan-pelan karena di samping ini ada mobil Grand Max Minibus. Oh iya, satu lagi untuk pengaturan joknya standar. Di sini untuk yang tipe M pengaturannya ada reclining atau sandaran dan juga sliding atau maju mundur. Sekarang kita lihat ke baris keduanya, tetapi berhubung untuk yang sisi sebelah kanan ini space-nya tidak begitu luas daripada agak rawan, kita pindah ke sisi sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kiri ini space-nya lumayan. Kita mulai dari tampilan door trim sisi baris kedua. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, berwarna hitam semua. Dan untuk yang tipe M ini, untuk bagian belakangnya belum ada speaker, jadi ini masih kosong karena untuk yang tipe M speakernya hanya ada dua di bagian depan. Lalu untuk bagian dalam di sini terdapat lampu kabin, serta untuk masing-masing sisi sudah dilengkapi dengan assist grip model retractable. Untuk jok baris kedua ini memiliki kapasitas 3 penumpang, jadi di sini sudah disediakan 3 buah headrest, serta untuk bahan jok yang digunakan sama seperti yang depan, menggunakan bahan jenis high fabric berwarna hitam. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Kalau untuk sisi penumpang depan ini joknya agak terlalu mundur, kita pindah ke sisi pengemudi. Ini untuk posisi duduk yang paling standar. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini masih sangat memadai, dilengkapi dengan seat back pocket juga. Lalu untuk masalah legroom di sini lebarnya juga memadai, jadi kalau untuk digunakan 3 orang dewasa tidak terlalu sempit. Tapi memang idealnya sebenarnya untuk yang baris kedua ini dimuati oleh 2 orang dewasa dan 1 anak, karena kalau 3 orang dewasa full dengan ukuran besar seperti saya agak terlalu berimpitan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Bisa dibilang untuk mobil Daihatsu Rocky yang tipe M ini memang menyasar untuk yang segmen ekonomis, karena memang untuk fiturnya ini memang cukup minimalis sekali. Nah, di sini untuk bagian bagasi kurang lebih sama seperti mobil Daihatsu Rocky pada umumnya. Untuk bagasinya sangat luas sekali. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak sekali koper. Bagi Anda yang masih penasaran dengan masalah velg, tenang saja. Untuk velgnya di sini dilengkapi dengan wheel tube juga, jadi tidak hitam polos. Lalu di sini ada keranjang, ada lampu kabin juga di bagian samping. Kemudian ini ada laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit. Lalu untuk ban serep, lokasinya ada di bagian bawah sini. Jadi untuk pengaksesnya tinggal kita angkat. Di sini untuk ban serepnya otomatis sudah full size karena menggunakan velg yang sama-sama velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasinya. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat bagian mesin. Untuk mengakses ke bagian mesinnya seperti biasa kita buka dari dalam. Nah, lokasi tuasnya ada di bagian bawah dashboard ini. Caranya tinggal kita tarik. Bagi informasi, untuk mobil Daihatsu Rocky yang mesin 1200 cc ini menggunakan mesin berkode WAVE. Jadi beda dengan mobil Daihatsu Sigra, karena kalau mobil Daihatsu Sigra kode mesinnya 3NRVE. Untuk mobil Daihatsu Rocky ini menggunakan mesin dengan kode terbaru. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian bawah kap sudah dilengkapi dengan peredam sehingga ruang kabinnya menjadi lebih senyap.
Meskipun menggunakan mesin berkapasitas 1200 cc, tetapi ternyata hanya ada 3 silinder. Tapi untuk masalah tenaga tidak perlu khawatir, karena mobil ini memiliki tenaga maksimal mencapai di angka 88,4 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 11,5 kg/m pada 4500 rpm. Oh iya, sebagai catatan, untuk yang mesin 1200 cc khusus untuk yang transmisi matic ini, selain sudah dilengkapi dengan fitur stability control, juga sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist. Kedua fitur tersebut belum ada di yang transmisi manual. Nah, selain kedua fitur tersebut, di sini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Jadi memang cukup safety sekali. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Daihatsu Rocky mesin 1200 cc yang tipe matic warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Rocky. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Rocky semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.